Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sarifuddin dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang. Sahabat aspirasi, sebagian masyarakat memahami bahwa salah satu tugas dari Badan Kehormatan adalah mengawasi perilaku anggota dewan berdasarkan kode etik DPRD. Seperti apa sebetulnya tugas dan wewenang Badan Kehormatan? Bagaimana implementasi kewenangan Badan Kehormatan di lapangan? Apakah masih banyak menemui dinamika dan kendala? Untuk membahas hal itu telah hadir bersama saya anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Ahmad Supriyadi. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alhamdulillah Supriyadi? baik. Baik Pak Supriyadi. Sama-sama Ahmad ini ya. Betul Pak, jadi sama-sama Ahmad kita depannya. Kalau saya baca beberapa literasi ini Pak Supriyadi, tugas dari Badan Kehormatan ini kan rasanya relatif berat ya, karena kan dia harus menjaga martabat dan kehormatan anggota dewan, tentu berdasarkan kode etik DPRD. Nah, bagaimana ini dalam perspektif Pak Supriyadi sebagai anggota Badan Kehormatan? Ya, terima kasih Bung Ahmad Sarifuddin ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya atas nama Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang untuk sedikit menyampaikan tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD. Dan secara umum, Badan Kehormatan DPRD, baik itu di Kabupaten Tangerang maupun di kota atau daerah yang lain, kalau bicara tugas dan fungsinya pada dasarnya adalah sama. Karena tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD ini adalah kemudian guidance-nya adalah dari undang-undang. Undang-undang yang dimana secara umum tugas dan fungsi itu meliputi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, memastikan disiplin para anggota DPRD, baik dari sisi disiplinnya maupun juga dari sisi kinerjanya, termasuk juga aspek-aspek yang berhubungan dengan moralitas daripada anggota DPRD. Kemudian yang kedua, memastikan agar para anggota DPRD dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, secara fisik benar-benar hadir di dalam pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD sesuai dengan agenda-agenda yang sudah diagendakan. Kemudian juga memperhatikan atau memantau perilaku para anggota DPRD pada saat kemudian menyampaikan pendapat, menyampaikan pemikiran-pemikiran atau melakukan interaksi dalam rapat-rapat dengan mitra kerjanya, apakah itu dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak yang lain. Itu fungsi utama dari Badan Kehormatan DPRD. Iya, kalau saya tangkap kan ini lebih kepada internal Pak ya. Nah, bagaimana kemudian misalnya interaksi secara eksternal? Apakah itu juga bagian dari domain Badan Kehormatan? Misal anggota DPRD ini berinteraksi itu dengan konstituennya, tapi dalam dinamikanya mungkin terjadi dugaan misalnya segala macam, apakah itu juga menjadi ranah Badan Kehormatan? Kalau hal semacam itu ya, jadi saya jawab dulu bahwa memang Badan Kehormatan ini lebih melakukan fungsi pengawasan ke internal. Ke dalam. Ya. Ke dalam itu artinya bahwa kami BKD hanya melakukan pengawasan dan evaluasi terbatas kepada anggota DPRD. Ya. Kami tidak punya otoritas, kewenangan kepada pihak eksternal siapapun itu. Pengawasan ini lebih cenderung ke dalam. Tetapi jika bahwa kemudian karena satu dan lain hal
ada anggota DPRD yang menciptakan sebuah keluhan dari siapapun, ya. Apakah dari konstituennya, apakah dari masyarakat lain yang lebih besar atau lebih luas, ataukah dari pihak-pihak tertentu mempunyai keluhan-keluhan tertentu kepada salah satu anggota DPRD, itu boleh disampaikan secara baik, ya. Secara baik berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Nah, kaidah-kaidah yang ada itu secara umum harusnya semua masyarakat sudah tahu. Jadi dengan memberikan laporan atau pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Dan laporan-laporan atau keluhan masyarakat terhadap salah satu anggota DPRD ini jangan berupa surat kaleng. Harus jelas. Misalnya pelapornya atau yang mengeluhnya itu adalah si A itu siapa gitu kan, alamatnya mungkin harus jelas, ada nomor kontak yang bisa dihubungi, ya. Karena nanti ini berhubungan dengan tata tertib dan kode etik DPRD. Bahwa kami BKD bekerja ini selain kemudian tetap tunduk patuh kepada aturan undang-undang, juga kami harus tunduk patuh kepada petunjuk dan pelaksanaan tugas-tugas kami yang ada di dalam tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Tangerang. Baik, jadi tidak bisa secara lisan gitu. Misalnya katakanlah masyarakat ingin melaporkan misalnya anggota dewan terkait perilaku tentu, misalnya ini tidak, tadi kan Pak Supriyadi menyebutkan bahwa memang mekanismenya secara teknis yang tidak surat kaleng, berarti kan tertulis ini Pak. Jadi lisan tidak bisa ya Pak? Kalau lisan kan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya. Kalau lisan, ya ini kita bicara analoginya saja ya dalam komunikasi sehari-hari. Begitu kita kemudian mengklaim seseorang berbicara sesuatu, ya, dan secara lisan, seseorang itu kan bisa saja mengelak, saya lupa itu, ya. Perasaan saya sih nggak ngomong gitu, saya kan ngomongnya begini. Nah, kan ada pepatah di negara kita ini kan kaya dengan pepatah. Titip uang itu kan cenderung bertambah. Kalau titip uang pasti berkurang kan gitu. Nah, jadi kalau omongan lisan itu sama aja kemudian kita seperti titip omongan. Kalau titipan omongan ini kan ya cenderungnya bertambah-tambahin kan gitu. Nah, jadi sebaiknya semua tertulis by name, by address, ya kan, by contact person juga. Karena nanti BKD ya, jika memang harus menelusuri atau melaksanakan tugasnya, itu tidak serta-merta, Bung Ahmad. Jadi saya ini jadi Bung Ahmad sama-sama Ahmad ini ya. Nah, jadi tidak serta-merta karena nanti kami BKD itu pertama akan melakukan verifikasi. Gitu. Namanya verifikasi itu kan kita apa namanya? Oh, ini kita lihat secara tidak bisa lisan ya. Harus ada ini. Harus ada tulisan. Ini benar apa enggak, betul kan? Identitas lah. Ya. Udah verifikasi, oh ini benar ini seseorang itu. Udah bisa diidentifikasi bahwa kemudian seseorang itu memang ada. Kemudian yang dilaporkan substansinya memang kelihatannya ada. Kami melakukan penyelidikan. Penyelidikan dengan guidance dari tata tertib DPRD, kami melakukan penyelidikan. Mungkin kami ada yang dipanggil, ada yang ditanya, ada yang diperiksa. Kira-kira seperti itu. Sampai pada akhirnya kemudian BKD mempunyai sebuah keyakinan untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan dari persoalan yang sedang dikembangkan itu. Nah, sepanjang Pak Supriyadi jadi anggota BK ini, keluhan atau laporan dari masyarakat itu berapa banyak atau ada atau tidak Pak selama periode Pak Supriyadi ini? Ya. Kalau selama periode saya, berarti kan ini artinya kumulatif ya. Betul. Jadi kumulatif itu ya saya alhamdulillah sudah mau 2 periode ini. Dan menjadi BKD saya juga sempat mengalami di periode pertama. Di periode pertama tahun 2014 sampai dengan 2019, bahkan full 5 tahun, saya adalah bagian daripada BKD. Waktu itu mulai jabatannya sebagai wakil ketua. Di periode pertama tersebut, ya, bukan cuma keluhan, kalau keluhan lebih kepada yang bersifat internal. Misalnya ada keluhan dari salah satu anggota DPRD dengan anggota DPRD yang lainnya. Itu biasanya sih keluhan-keluhan yang bersifat apa namanya? Kasuistis. Kasuistis. Apakah kemudian misalnya pada rapat omongannya terlalu apa namanya? Terlalu tajam atau bagaimana yang sehingga akhirnya mengganggu
harmonisasi di dalam lembaga DPRD. Nah, kalau terhadap hal semacam itu, ya BKD tidak kemudian serta-merta menjalankan tugasnya sebagai BKD secara formal, tetapi kemudian di DPRD ini dari 50 anggota DPRD terdiri dari pimpinan dan anggota, kan juga ada yang mempunyai sifat kebapaan atau sifat keibuan atau kemudian yang dituakan. Ya paling kita ngomonglah dengan salah satu yang kemudian punya fungsi atau punya potensi bisa kemudian berkomunikasi kepada seluruh atau 50 orang anggota dewan ini untuk dapat memberikan pemahaman-pemahaman supaya dalam berkomunikasi itu lebih baik. Kemudian yang kedua ada yang cukup sangat fenomenal adalah juga kan terjadi pergantian antar waktu di salah satu fraksi waktu itu. PAW ya. PAW, dan itu adalah permintaan dari partai politiknya bahkan sampai tingkat pusat yang meminta. Nah, kalau sudah seperti itu, posisi BKD hanya melakukan tindak lanjut. Bahwa kami BKD, dan kebetulan waktu itu saya melakukan, bahkan kemudian sampai mengikuti persidangannya sampai tingkat pengadilan tata usaha negara di Banten. Ya, saya mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang saat itu. Ya kita ikuti prosesnya. Kita ikuti sampai kemudian pada akhirnya BKD mempunyai kemampuan untuk merekomendasikan, oh iya, bahwa memang PAW ini tidak bisa dihindari dengan berdasarkan bla 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 dan seterusnya. Nah, kemudian di periode yang kedua sekarang 2019-2024 saya ini baru menjabat BKD di setengah periode yang terakhir ini. Gitu, yang setengah periode yang lalu saya tidak termasuk, dan pada setengah periode yang lalu sebelum saya masuk ke dalam BKD itu juga pernah ada kejadian PAW, ya, PAW di periode yang sekarang ini. Dan sepanjang yang saya tahu dari BKD yang ada pada saat itu, dan karena Pak BKD pada saat itu pun juga banyak juga bertanya ke saya tentang bagaimana mekanisme yang harus dilakukan. Mekanismenya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan pemanggilan, penelusuran dan lain sebagainya. Karena juga kemudian perkara ini melibatkan pengadilan tata usaha negara, ya posisi BKD juga tetap harus menghormati dan menunggu hasil daripada pengadilan tata usaha negara itu sendiri. Ya alhamdulillah semuanya proses sudah berjalan sampai akhirnya PAW tersebut kan sudah terlaksana. Nah, keluhan-keluhan secara umum dari masyarakat kepada anggota DPRD sejauh ini BKD merasa bahwa itu tidak ada. Kenapa? Kenapa? Kami berpegang pada aspek legalitasnya, bahwa jika memang ada keluhan, jika memang ada laporan dari untuk anggota DPRD, agar segala sesuatunya itu benar-benar disampaikan secara formal. Dan formal itu juga harus kepada pimpinan DPRD, bukan kepada BKD. Gitu. Ditujukannya kepada pimpinan DPRD. Ini masyarakat harus tahu. Jangan sampai nanti misalnya ada masyarakat yang kebetulan ngikutin podcast ini. Wah, kita langsung nih bikin surat ke BKD. Jangan. Jadi ditujukan ke pimpinan. Ditujukan kepada pimpinan DPRD. Karena lembaga DPRD ini puncaknya adalah pimpinan DPRD. Gitu. Nah, pimpinan DPRD ditujukan bahwa persoalan di situ misalnya ada tembusan BKD, nggak ada masalah. Ya. Nah, nanti kami BKD ya, terlepas kami sudah tahu lebih dulu atau kemudian tahunya belakangan, kami akan tunduk patuh dulu. Kalau memang kemudian ini informasi atau keluhan ini sudah disampaikan kepada pimpinan DPRD, kami akan tunggu. Pimpinan DPRD mendisposisi tidak ke BKD. Karena bisa saja pimpinan DPRD tidak mendisposisi. Walaupun misalnya tertulis, ya, di sini tertulis kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, gitu kan? Itu kenapa, Pak? Nah, dengan hormat, dengan ini saya, gitu kan, melaporkan bahwa ada Bapak Ek, gitu kan, dari Dapil Anu, bla 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 bla. Udah gitu kemudian nggak ada identitasnya. Karena tidak diproses, karena tidak ada identitas. Tidak ada identitas. Jadi kelengkapan identitas juga penting, tidak hanya ditujukan kan gitu ya. Baik. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Nah, artinya walaupun misalnya aktor-aktor yang kami udah ngirim surat ke pimpinan DPRD, ya kami menganggap itu tidak ada. Gitu. Pertama apa? Kami harus menjalankan patsumnya kami BKD bahwa yang ditindaklanjuti itu harus ada yang jelas identitasnya. Nah, kemudian
Begitu kemudian sampai ke pimpinan DPRD mendisposisi kepada BKD, maka secara otomatis BKD mulai melakukan dari verifikasi sampai ke penyelidikan, sampai ke proses-proses pemanggilan semua pihak, sampai pada akhirnya kemudian melaporkan semua hasil kerjanya di hadapan paripurna. Itu begitu, Bung Ahmad. Ini kan tugas selain cukup berat, dilematis juga sebetulnya BK ini, Pak ya. Kenapa dilematis? Misalnya karena kan ya BK ini memiliki hak apa ya? Menyelidiki dalam tanda petik anggota dewan. Sedangkan anggota dewan juga kan tidak satu partai, multi partai, multi fraksi. Nah, ini ada apa bahasa? Pakai atau ada merasa tidak enak atau bagaimana ini? Yang dalam bahasa umum itu jeruk makan jeruk kan. Persis. Kayak gitu. Ya. Jadi ya mau nggak mau itu kita jalanin, gitu kan, kita jalanin. Tapi ya alhamdulillah syukur sih, namanya anggota DPRD itu kan rata-rata kan adalah orang-orang yang terpilih kan. Jadi anggota DPRD itu bukan manusia-manusia yang asal, mereka yang kemudian ibaratnya punya keistimewaan secara sendiri dan terpilih, itu punya tingkat pendewasaannya yang berbeda, ya, tidak sama dengan kebijakan yang lain kan gitu. Jadi ya kadang-kadang mereka juga kalau ada salah juga mereka udah paham sebelum ditegur. Oh gitu. Atau mereka udah merasa salah sebelum kemudian dikasih tahu. Nah kalau udah seperti itu, kalau toh misalnya oleh BKD yang cuma 5 orang ya kan, atau kemudian oleh teman-temannya sendiri dalam satu fraksi, ya dengan sendirinya, ya mereka udah bisa benar sendiri. Nah bahwa itu menjadi sebuah beban psikologis, iya. Ya itu udah pasti. Tetapi kami punya pendekatan yang sangat efektif ya. Pertama, kami sangat menjalin komunikasi yang baik dengan para ketua fraksinya. Itu yang pertama. Di dalam lingkup di DPRD-nya, kami menjalin komunikasi intensif dan komunikasi yang sangat efektif dengan para ketua fraksi. Sehingga tidak semua keluhan-keluhan yang berasal dari manapun, baik dari eksternal maupun juga dari internal, seakan-akan semuanya kemudian menjadi pekerjaan bagi BKD. Ya, jadi kami tinggal ngomong aja ke pimpinan fraksinya, ya mohonlah si yang bersangkutan, anggota bapak, anggota ibu, untuk dapat sedikit kemudian diperbaiki, mungkin dari perkataan, mungkin dari perilaku, atau mungkin juga dari tindakan seperti kedisiplinannya. Nah, jika kemudian ternyata si pimpinan fraksinya sendiri tidak mampu melakukan upaya-upaya secara persuasif itu, ya kami ngasih pilihan kepada pimpinan fraksi itu. Diizinkan tidak jika BKD berkomunikasi dengan ketua partainya di tingkat cabang atau tingkat kabupaten. Biasanya tuh kalau udah kayak begitu tuh mereka juga gelagapan. Paling takut tuh sama ketua partai di tingkat kabupaten ya. Karena kita ada di tingkat kabupaten, domainnya ya tingkat ketua partai tingkat kabupaten. Begitu. Ya, artinya BK juga tidak ujuk-ujuk mengambil tindakan ketika misalnya ada dugaan pelanggaran. Ini dikembalikan secara fraksional. Tidak. Artinya tadi ditempuh kan, dikembalikan ke fraksinya. Kalau bisa diselesaikan secara fraksional, selesailah tugas BK. Tapi kalau tidak, baru diproses. Nah, jadi yang diproses itu ya, artinya begini, pekerjaan BK ya, itu tidak semua pekerjaan itu menjadi sebuah pekerjaan yang terkonstruksi, kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi ada banyak pekerjaan BK ya, itu sifatnya kualitatif. Mereka dia bekerja, tapi itu tidak ada ukurannya dan hasilnya sepertinya ya tidak terdokumentasi. Gitu kan, kualitatif itu seperti itu. Kenapa kami lebih mengedepankan aspek persuasif itu ketimbang kami melakukan aspek-aspek yang sifatnya apa namanya represif lah, gitulah ya. Nah, jadi karena sifatnya kemudian yang kami lakukan adalah persuasif, ya, akhirnya kemudian keputusan ataupun juga hasil kerja BK seakan-akan BK ini apa sih kerja BK, kan gitu. Nah, karena tadi komunikasi itu saja yang kita jalin dan dengan itu kemudian masalah selesai. Berbeda jika kasusnya adalah seperti adanya permohonan PAW. Gitu kan, ada permohonan PAW dari salah satu partai atau dari salah satu fraksi kepada anggota di partainya. Nah, tentu ini merupakan sebuah proses yang benar-benar harus terdokumentasi dan sifatnya bersifat kuantitatif.
ada alat ukurnya, ada alat ukurnya. Kapan kami mulai rapat, kapan kami mulai verifikasi, kapan kami mulai penyelidikan, kapan kami mulai pemanggilan pihak-pihak, kapan surat itu kemudian diterima, alasannya apa. Ada indikator-indikator yang kemudian harus kami penuhi, sehingga proses BK tentu lebih sangat represif. Ini selama ini dari dari pengamatan Pak Supriyadi, jenis pelanggaran yang paling sering dan paling banyak ditemang di anggota dewan apa kira-kira Pak? Masih pada tataran masalah kedisiplinan, gitu. Yang paling sering sih. Contoh disiplin itu satu, ketidaktaatan kepada waktu. Ya. Kemudian waktu rapat ya. Kemudian yang kedua, ketidaktaatan kepada aspek kehadiran dalam kegiatan-kegiatan, apakah dalam rapat ataukah kegiatan. Nah, kalau rapat seperti rapat paripurna, itu kita punya punya spesialisnya, Bung Ahmad. Di dalam tata tertib kita di DPRD Kabupaten Tangerang, kalau berturut-turut tanpa ada alasan, tanpa ada alasan, 6 kali ya berturut-turut tidak ikut paripurna, itu kita bisa berikan tindakan. Tindakan itu berupa sanksi-sanksi yang bisa kemudian sanksi itu mengarah kepada usulan atau rekomendasi BK untuk di PAW oleh partainya. Tapi kembali lagi kewenangan itu kepada partainya. Gitu. Tapi kami BK bisa mendorong proses itu. Jika kemudian seorang anggota DPRD 6 hari berturut-turut tanpa alasan, tanpa izin, tidak mengikuti paripurna. Selama ini sudah ada? Selama ini peneguran sudah ada. Artinya kita peneguran itu bukan tidak menunggu 6 kali. Kita kemudian lihat, kalau udah 3 kali berturut-turut aja kami udah nanya kepada ketua praksinya. Pak Ketua Praksi A, ini kenapa si Anu? Nah, begitu kemudian si ketua praksinya kemudian menyatakan sebuah alasan, berarti memang ketidakhadiran itu ada legitimasinya, gitu kan? Atau diakui atau kemudian diizinkan, berarti itu tidak apa-apa. Tapi begitu kemudian bahwa tidak ada alasan apapun, dan kemudian nanti argo itu berjalan sampai kemudian nanti mencapai 6 kali, nanti kita kompim lagi ke praksinya. Ini mau bagaimana? Mau dipertahankan atau kemudian ada progres? Nah, kalau memang kemudian mereka dari praksinya tersebut masih menyanggupi, masih punya kemampuan untuk memperbaiki sikap mental anggotanya, ya kami serahkan kepada anggota praksi untuk memperbaiki. Dan dari catatan Badan Kehormatan sendiri nih Pak, tiap tahun ini berapa itu teman-teman dewan misalnya yang melakukan ya? Kami memberikan record ya, kami berikan record kepada dan kerja bersengaja kami bekerja sama dengan sekretariat DPRD. Dalam 1 tahun 2022, ini kita bicara tahun 2022 ya. Tahun 2022 itu tidak kurang dari 15 anggota DPRD dari beberapa fraksi yang tingkat kehadiran dalam paripurnanya masih sangat perlu diperhatikan. Gitu. 15 ya? 15 orang kurang lebih ya, 15 orang itu memang tidak ada yang mencapai 6 kali berturut-turut, itu tidak ada. Tapi mereka pandai gitu kan. 3 kali nggak hadir, nanti 2 kali hadir, nanti kemudian tidak hadir lagi. Nah, itu kami berikan itu. Udah berikan record, udah ada di beberapa fraksi. Dan itu udah ditindaklanjuti. Udah ditindaklanjuti, ya alhamdulillah kita memang tahun 2023 ini paripurna belum begitu sering. Belum begitu banyak, seiring dengan kemarin kan juga tidak terlalu banyak kita membuat perda. Akibat itu juga paripurna juga belum ada. Kita lebih terbatas kemarin itu lebih kepada persoalan yang berhubungan dengan keuangan dan penyerapan anggaran, ya. Nah, jadi itu kami belum monitor yang tahun 2023 ini. Walaupun memang sepertinya ada beberapa di antaranya yang 2-3 kali tidak hadir di dalam paripurna selama tahun 2023. Nah, itu kalau kaitan yang berhubungan dengan masalah disiplin. Ya. Tetap disiplin untuk mengikuti rapat. Tetapi kalau kemudian yang berhubungan dengan masalah disiplin tidak mengikuti kegiatan. Tidak mengikuti kegiatan itu terdiri dari beberapa kegiatan. Ada kegiatan rapat, seperti rapat di luar rapat paripurna. Misalnya ada rapat evaluasi kinerja mitra komisi, ada rapat mungkin badan anggaran, ada rapat Bapemperda, ada rapat badan musyawarah gitu kan, atau ada kunjungan-kunjungan.
kami pilih sepanjang gitu ya, si yang bersangkutan ini tidak mengikuti kegiatan-kegiatan, itu kan kegiatan yang berbasis anggaran, Bung Ahmad ya. Ada fasilitas keuangan yang melekat pada saat seorang anggota dewan harus mengikuti kegiatan itu. Sepanjang bahwa anggota DPRD tersebut tidak hadir dalam kegiatan itu, tapi tidak menggunakan fasilitas keuangannya, tidak masalah. Tidak apa-apa. Sebaliknya kan. Nah, sebaliknya kalau kemudian ternyata ada indikasi atau kita temukan seseorang ini tidak secara fisik tidak hadir, nah itu tinggal kita serahkan dulu kepada sekretariat DPRD. Masa sih sekretariat DPRD mau mencairkan yang tidak hadir kan gitu? Kan itu nanti menimbulkan pendidikan yang tidak baik, contoh tidak baik bagi yang lain. Itu begitu. Nah, kita melakukan itu dulu sampai pada akhirnya kemudian benar-benar clean dan clear, tidak ada lagi yang kemudian melakukan hal itu. Kalau kita tarik ke belakang gitu Pak Supriyadi, trennya ini gimana? Misal di 2019, 2020, 2021, di 2022 kan 15 nih. Nah, ke belakang ini apakah trennya emang menurun apa meningkat? Ditarik di 2019. Kalau tahun, nah ini mungkin sebenarnya kalau betul juga setuju saya. Waktu kita tahun 2000, kalau kita mulai 2019 ya, 2019, 2020, 2021 itu relatif masih cukup bagus. Jadi tidak sampai 15, artinya masih di bawah 15. 2000 sebutlah 2000 menjelang 2020, 2019 sampai 2020 itu tidak lebih dari angka 2 atau 3 orang. Sedikit ya. Sedikit. Nah, kemudian 2020 sampai 2021 ya itu agak sedikit tambah. Mulai naik ya. Mulai naik gitu kan. Kita agak puncak itu di tahun 2015 ini. Ya mungkin juga akumulasi atau sebagai bentuk adaptasi yang benar-benar belum melekat. Kita kan kemarin kan sempat kemudian ada kebijakan COVID 50%, kan gitu. Iya, iya. Nah sebenarnya kan kaitan ini nih sampai sekarang kan paripurna selalu menggunakan kebijakan COVID, gitu. Nah jadi mungkin belum terlalu bisa menyesuaikan dengan dari kebijakan COVID dengan sekarang pasca COVID ini. Gitu. Jadi masih yang terbiasa kemudian kan cuma 50% udah boleh keterusan kira-kira kayak gitu tahun 2022 ini. Ya semoga nanti tahun 2023 dengan kondisi COVID yang udah lebih longgar ya itu dapat kita pacu lebih baik. Penyebabnya apa Pak Supriyadi? Apa mungkin tidak ada kaitan atau ada kaitan misalnya dengan tahun politik? Yang sekarang relatif lebih lumayan ya. Misal kalau paripurna dihubungkan ke tahun politik itu nampaknya nggak terlalu esensial. Karena bicara paripurna itu kan paripurna dilaksanakan di kantor DPRD, Bung Ahmad. Artinya ada di domisili para anggota DPRD itu. Jadi kalau dihubungkan dengan tahun politik menyebabkan tidak hadir dari paripurna itu kurang pas. Iya. Dan paripurna juga relatif selalu dilaksanakan tidak lebih dari 5 jam. Yang lama itu kan cuma nunggu dimulainya. Mungkin ini efek itu tadi pandemi kali ya. Ya tadi saya bilang tadi mungkin lebih tepat itu karena belum ada lagi penyesuaian yang lebih melekat akibat tadinya kebijakan pandemi 50%, sekarang masih merasa seolah-olah masih kebijakan pandemi itu. Baik, Pak Supriyadi, ini berhubung waktu kita terbatas, ini mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Mungkin ada closing statement ini dari Pak Supriyadi sebagai anggota Badan Kehormatan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih saya atas nama Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang tentu dalam closing statement ini ya berharap seluruh pimpinan anggota DPRD Kabupaten Tangerang dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin, dan tentu adalah dalam rangka untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang. Hal lain kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang bahwa sebagai alat kelengkapan DPRD di Kabupaten Tangerang dan juga di kabupaten kota atau provinsi yang lainnya itu ada namanya Badan Kehormatan DPRD. Badan Kehormatan ini berfungsi untuk mengawal dan juga untuk memonitoring kinerja dan perilaku para anggota DPRD khususnya di Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya jika memang ada keluhan-keluhan masyarakat itu dapat disampaikan secara tertulis
dengan kemudian ada identitasnya dan disampaikan atau ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang. Insya Allah nanti BKD akan melaksanakan penelusuran dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan juga laporan-laporan itu yang bersifat subjektif, gitu kan? Apalagi nih tadi Bung Ahmad udah menyampaikan tahun politik. Ya, saya jadi ingat, gara-gara mau tahun politik nanti ada bisa saja para pesaing jadi bersaing yang tidak sehat, ngejelek-jelekin salah satu anggota dewan, padahal anggota dewan itu cakep tapi dijelek-jelekin, kan bisa aja. Itu nggak boleh. Jadi silahkan masyarakat atau siapapun menyorot para anggota DPRD itu berdasarkan penilaian-penilaian yang ada alat ukurnya. Jangan kemudian berdasarkan kesukaan atau ketidaksukaan. Gitu. Misal yang ada alat ukurnya itu ketahuan misalnya berperilaku tidak baik ya, atau kemudian tidak baiknya seperti apa. Nah, itu sampaikan, jangan kemudian hanya berdasarkan ketidaksukaan. Itu aja, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas paparannya. Sahabat aspirasi, demikian podcast kali ini. Semoga paparan dari anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang tadi, Pak Supriyadi, bisa memberikan perspektif baru khususnya bagi masyarakat luas terkait tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tangerang. Demikian podcast kali ini saya cukupkan. Ingat, jaring aspirasi, dorong realisasi, mari awasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.